Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, tepatnya materi kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, di sini ada tokoh cerita rakyat yang dinamakan Aladin dan jin yang ada di lampu ajaib milik Aladin. Nah, dalam materi nanti kita akan belajar mengenai cerita tersebut. Akan tetapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu nama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta atau sering disebut dengan DIY. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi tersebut? Nah, ini adalah contoh-contoh benda-benda 3 dimensi. Benda-benda pada gambar di atas merupakan gambar benda 3 dimensi. Ada patung, poci, cangkir, kendi, lemari pajangan, terus ada peralatan rumah tangga, ada ukiran juga. Apakah yang dimaksud dengan benda 3 dimensi? Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Jika benda 2 dimensi adalah benda yang memiliki panjang dan lebar saja, seperti lukisan atau gambar-gambar. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, ada lampu hias, dan masih banyak yang lain lagi. Berdasarkan pengertian karya seni, 3 dimensi yang sudah kita amati, dapat kita pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. Ciri-ciri 3 dimensi. Yang pertama, mempunyai panjang, mempunyai lebar, dan mempunyai tinggi. 2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Hampir semua benda yang ada di sekitar kita yang memiliki wujud memiliki unsur 3 dimensi. Jenis-jenis benda 3 dimensi. Yang pertama ada benda kubistik. Nah, jenis-jenis benda 3 dimensi itu hanya ada 3. Pertama ada kubistik. Benda kubistik adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, kulkas, dan masih banyak yang lain lagi. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau
elips. Contohnya ada botol, gelas, piring, mangkok, teko, guci, dan masih banyak yang lain lagi. Dan yang terakhir, jenis yang ketiga adalah benda bebas. Ciri-ciri benda 3 dimensi adalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, vas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Ada pohon, batu-batuan, ada lagi benda alam lain lagi. Pernah kalian membaca cerita yang berjudul Aladin dan Lampu Ajaib? Mari kita baca bersama cerita tersebut. Judulnya Aladin dan Lampu Ajaib. Pada suatu hari, seorang penyihir Ethiopia bertekad pergi ke Cina untuk menemukan lampu ajaib setelah berminggu-minggu melakukan perjalanan. Akhirnya ia sampai di negeri Cina. Sesampai di sana, ia bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya mengenai keberadaan lampu ajaib. Setelah mendapat keterangan keberadaan lampu ajaib, penyihir segera mencari istana yang dimaksud. Pintu istana tersebut memang sangat kecil. Tak seorang anak pun dapat melewati pintu tersebut. Hingga akhirnya ia bertemu Aladin. Penyihir memerintah Aladin untuk masuk ke dalam istana bawah tanah melalui pintu kecil itu. Penyihir meminta Aladin untuk mengambil emas, perak, permata, serta lampu ajaib. Aladin pun berjalan menuju pintu kecil, lalu turun ke bawah tanah. Dia berjalan menyusuri lorong yang panjang. Akhirnya, Aladin menemukan tumpukan emas, perak, dan permata. Aladin memenuhi sakunya dengan emas, perak, dan permata. Kemudian, Aladin melihat sekeliling dan menemukan sebuah lampu. Dia mengambil lampu tersebut dan menaruhnya di balik baju. Setelah mendapatkan emas, perak, dan permata dan lampu ajaib tersebut, Aladin pun kembali menyusuri jalan semula. Ketika sampai di pintu kecil, Aladin dicegah si penyihir. Ia meminta Aladin untuk menyerahkan lampu ajaibnya. Namun, Aladin enggan menyerahkan lampu tersebut. Terjadi perdebatan di antara Aladin dan si penyihir. Tanpa sengaja si penyihir menyentuh pintu kecil itu. Tiba-tiba pintu itu pun tertutup. Si penyihir pun bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aladin yang terjebak di dalam istana bawah tanah pun mencoba mencari jalan keluar. Ia pun menyusuri lorong demi lorong hingga sampai di sebuah istana yang indah. Aladin berkeliling di sekitar istana. Tak seorang pun ia temui di dalam istana tersebut. Ia hanya bisa menangis sepanjang waktu. Aladin mengusap air matanya. Tanpa sengaja, ia menyentuh lampu ajaib. Setelah itu muncullah sosok jin. "Tuan, katakan apa yang kau inginkan. Aku adalah pelayanmu." Aladin pun terkejut. Dalam keadaan gugup, dia menjawab, "Tolong antarkan aku kembali ke rumah ibuku." Dalam sekejap, Aladin berada di depan rumah ibunya yang miskin. Ketika ibunya melihat ia langsung menangis dan memeluk Aladin. Aladin pun menceritakan semua di alamnya. Emas dan permata yang telah ia kumpulkan tertinggal di istana bawah tanah. Benda yang terbawa Aladin hanya lampu ajaib. Suatu hari, ibu Aladin membersihkan lampu ajaib. Karena berdebu, ibu Aladin mengusap-usap kaca lampu itu. Tiba-tiba keluarlah jin dari lampu tersebut. "Nyonya,
Katakan apa yang kau inginkan, aku adalah pelayanmu, kata sang jin tiba-tiba. Ibu Aladin terkejut lalu melemparkan lampu tersebut. Melihat reaksi ibunya, Aladin segera memberikan perintah. Kami lapar dan miskin, datangkan makanan yang enak dan lezat, perintah Aladin. Dalam sekejap, tampak hidangan buah-buahan, daging, dan nasi hangat. Aladin dan ibunya makan sampai kenyang. Mereka memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka sangat bahagia. Cerita Aladin dan lampu ajaib menceritakan mengenai seorang anak yang bernama Aladin. Aladin diperintahkan oleh seorang penyihir untuk mengambil emas, perak, permata, serta lampu ajaib yang terletak di sebuah istana bawah tanah. Pada saat keluar dari istana tersebut, Aladin enggan untuk memberikan lampu ajaib kepada penyihir sehingga mereka berdebat dan tanpa sengaja penyihir menyentuh pintu keluar istana tersebut. Aladin pun terjebak di dalam istana sendirian. Di tengah kepanikannya mencari jalan keluar, tanpa sengaja Aladin menyentuh lampu ajaib. Jin penunggu lampu ajaib itu keluar dan mengabulkan permintaan Aladin untuk pulang ke rumah ibunya. Suatu hari ibu Aladin mengusap lampu ajaib itu hingga jin penunggu pun keluar. Ibu Aladin terkejut melihat jin tersebut. Akhirnya jin mengabulkan permintaan Aladin yang menginginkan makanan enak. Dalam cerita tadi ada tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, yaitu ada penyihir Ethiopia, ada Aladin, jin penunggu lampu ajaib, serta ibu Aladin. Apakah kalian memperhatikan cerita Aladin dan lampu ajaib? Cerita tersebut mengisahkan sebuah benda unik, yaitu lampu ajaib. Pernahkah kalian menemukan benda yang bentuknya hampir sama dengan lampu ajaib? Salah satunya yaitu gerabah. Nah, ini adalah proses pembuatan gerabah. Gerabah adalah peralatan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Para pengrajin membentuk tanah liat menjadi berbagai bentuk yang mereka inginkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gaya bisa mengubah bentuk suatu benda. Gambar kedua ini adalah sedang menimba air. Ember yang tadinya diam di bawah karena mendapat gaya tarik sehingga bergerak ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Dan yang ketiga, sedang bermain ketapel. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya pegas yang dihasilkan dari karet ketapel memengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Waktunya mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. 1. Sebutkan ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi. 2. Apa saja jenis benda karya 3 dimensi. 3. Apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang kamu temukan di lingkungan kehidupanmu sehari-hari selain yang sudah disebutkan dalam materi yang tadi ya. Lalu tugas kedua, sebutkan 5 contoh peristiwa yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda dan jelaskan bagaimana pengaruhnya. Baik anak-anak kita, demikianlah materi kita kali ini. Kreativitas adalah pertama yang terkubur dalam alam pikiran manusia. Semakin sering kita gali, semakin banyak ide kreatif yang dihasilkan. Gali dan kembangkanlah kreativitas kalian sejak kecil. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.